Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mr. Alamatika. Hari ini kita akan membahas tentang peluang kejadian saling bebas stokastik. Kata kuncinya di sini adalah saling bebas stokastik. Ini ya. Nah, dikatakan saling bebas stokastik apabila terjadi atau tidaknya kejadian yang satu tidak bergantung pada terjadi atau tidaknya kejadian yang lain. Jadi tidak ada hubungannya ya. Apa perbedaannya dengan kejadian saling lepas? Nah, kalau kejadian saling lepas itu ya tidak ada hubungannya. Tidak ada betul hubungannya sama sekali. Terjadi atau tidaknya kejadian satu itu tidak ada hubungannya ya, sama sekali tidak ada hubungannya. Kalau untuk saling bebas stokastik itu masih ada hubungannya ya, masih ada sedikit hubungannya ya. Ibaratnya kalau misalkan teman kita di depan kita katanya tidak ada hubungan, ternyata diam-diam di belakang dia menjalin hubungan. Nah, itu dinamakan saling bebas stokastik ya. Masih ada hubungannya. Kita bisa buktikan nanti ya. Kita bisa bandingkan juga nanti antara saling lepas dengan saling bebas stokastik. Nah, bagaimana caranya? Kita harus buktikan ini dulu. Kita harus buktikan rumusnya ini. Peluang kejadian A dan B, A iris B, kita harus buktikan harus sama nilainya peluang kejadian A dikali dengan peluang kejadian B. Kalau sama, itu berarti bahwa dia adalah saling bebas tapi masih terikat ya, saling bebas stokastik. Contoh, dua buah dadu dilemparkan bersamaan. Misalkan A kejadian kubus pertama muncul angka 2 dan B kejadian kubus kedua muncul angka 5. Ini adalah kejadian pertama adalah muncul angka 2, kemudian kejadian kedua itu adalah muncul angka 5. Pertanyaannya, tentukan peluang kejadian A, peluang kejadian B, dan peluang kejadian A dan B. A dan B. Yang ditanyakan pertama tadi adalah kejadian A, peluang kejadian A, peluang kejadian B, peluangnya ya. Kemudian peluang kejadian A dan B. Artinya sini adalah yang ditanyakan adalah peluang kejadian A dan ya, ingat ya, dan itu adalah irisan B. Kalau dikatakan A atau B, union. Kalau atau, dia pakai atau. Peluang kejadian A union, B gabungan ya, atau. Pertanyaan kedua, apakah kejadian A dan B saling bebas stokastik? Nah, kita buktikan dengan cara peluang A iris B apakah sama dengan peluang kejadian A dikali dengan peluang kejadian B. Itu yang dibuktikan. Nah, solusi dari soal di atas, A itu tadi adalah peluang kejadian munculnya dadu bernomor 2 ya, angka 2 ya, tidak lain untuk dadu pertama itu tidak lain adalah 21
22 ini ya. 22 terserah untuk dadu keduanya munculnya berapa ya. Pokoknya di dadu pertama itu munculnya angka 2. Pasti diikut sertakan dengan dadu keduanya 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ya. Ini. Berapapun dadu kedua muncul, yang jelas kejadian A itu adalah kejadian munculnya angka 2 pada dadu pertama. Selanjutnya, kejadian B itu adalah munculnya dadu angka 5 pada dadu kedua. Artinya di sini terserah untuk dadu pertama berapa yang muncul ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi fokus kita di sini 55 5 5 5. Ini untuk kejadian B, ini untuk kejadian A. Nah, ternyata diam-diam dia menjalin hubungan di sini. Ada pertemuan antara 2 dan 5 di sini ya. Dadu 2, dadu bermata 2 di kubus pertama dan dadu bermata 5 di kubus kedua. Nah, di sini ya. Nah, saya bilang tadi itu ya, kita dapat indikasi teman kita saling berhubungan, ada hubungannya. Nah, kita tanya di depan umum, ada nggak hubungan kalian berdua? Nah, mereka mengatakan tidak. Kita buktikan. Nah, ternyata ada di sini ya, ada hubungannya. Jadi ini adalah A irisan B. Nah, selanjutnya dari tabel di atas, maka kita dapatkan di sini NS-nya itu adalah 36, jelas ya. 36, banyaknya kejadian yang bisa terjadi itu ya 1 2 3 4 5 6. 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. 6 kali 6 36 ya. 36 kejadian yang bisa muncul ya. NA-nya jelas. Banyaknya kejadian A itu ada 6, banyaknya kejadian B juga jelas, ada juga 6. Tampak juga bahwa ada irisan di sini. A iris B 2,5. A iris B sama dengan 2,5. Ini adalah himpunannya ya, cuman satu saja himpunannya, maka banyaknya irisan A dan B sama dengan 1. Di depan kita dia katakan tidak suka, ternyata diam-diam dia suka ya. Ternyata ini buktinya di sini. Nah, peluang untuk kejadian A NA-nya sama dengan 6. NA-nya sama dengan 6, kita masukkan di sini. Kemudian NS-nya sama dengan 36. 6 dibagi dengan 36 sama dengan 1/6. Kemudian peluang B. NB, banyaknya kejadian B dibagi dengan NS. Banyaknya kejadian pada ruang sampel ya. NB-nya sama dengan 6, kemudian NS-nya adalah 36. Ini NB-nya sama dengan 6, NS-nya adalah 36. 6 dibagi dengan 36 sama dengan 1/6. Kemudian peluang kejadian A dan B, A iris B sama dengan NA iris B, banyaknya kejadian A iris B dibagi dengan banyaknya kejadian pada ruang sampel. NA iris B ada 1. Oke, ini 1.
1/36. Nah, selanjutnya kita buktikan hubungannya, ada tidak? Karena peluang kejadian A iris B sama dengan 1/36 kita dapatkan di sini, dan kita buktikan peluang A dikali dengan peluang B itu, peluang A tidak lain adalah 1/6, kemudian peluang B itu adalah juga 1/6, maka 1/6 kali 1/6 sama dengan 1/36. Karena peluang kejadian A dan B, peluang kejadian A iris B sama dengan peluang kejadian A dikali dengan peluang kejadian B, maka dengan kata lain kejadian A dan B itu adalah peluang kejadian yang saling bebas stokastik. Peluang kejadian A dan B itu saling bebas stokastik. Nah, coba kita selesaikan ini problemnya. Sebuah kartu diambil dari seperangkat kartu bridge. Misalkan A adalah kejadian terambilnya kartu jack. Oke. A itu adalah peluang terambilnya kartu jack. Saya langsung saja di sini atau di bawah ya. Saya tuliskan di bawah. A itu adalah jack. Himpunannya adalah, saya kasih saja simbol J1, J2, J3, J4 ya. 1 itu adalah, saya tuliskan 1 di sini. 1 itu adalah spade. 2 itu adalah yang hitam ya, clover. 3 itu adalah heart. 4 itu adalah diamond. Spade itu kalau tidak salah seperti ini ya. Nah, ini spade-nya, oke. Kemudian clover-nya. Kalau nggak salah ya. Kemudian heart jelas. Atau terbalik ya, katakanlah. Diamond. Oke, saya simbolkan 1, 2, 3, dan 4 seperti di atas. Seperti yang saya gambarkan. Spade, clover, heart, dan diamond. Kemudian B itu adalah kejadian terambilnya kartu berwarna merah. Kartu merah. Kartu merah. B. Himpunannya itu ada, kita tahu ini heart dengan diamond itu adalah merah ya. Heart dengan diamond itu kartu berwarna merah. Jadinya satu kartu itu satu apa namanya ya? Satu kategori ya. Heart itu terdiri dari 13 kartu ya, mulai dari as 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jack, queen sama king ya. Queen sama king. Ada 13. Kalau saya ada 2 warna merah, artinya 13 kali 2 jadinya ada 26 ya. Jadi ada 26 di sini. As, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian jack, queen, king. Itu pun saya harus kali 2 ini karena 2 kartu berwarna merah. Kemudian C. C itu adalah kejadian terambilnya kartu clover. Kartu clover itu
ada 13 ya. As, 2, 3 dan seterusnya. Di sini 3 ya, K3 ya. As 3, 2, 3, 3, 3 dan seterusnya. Kemudian D itu adalah kejadian terambilnya kartu king. Kartu king, oke. K1, K2, K3, K4. Jadi di sini untuk NA-nya ada 4. Maka kita akan peroleh juga di sini peluang kejadian A tidak lain NA dibagi dengan NS. NS-nya berapa? NS-nya itu adalah jumlah total dari semua kartu ya. Kalau untuk NS-nya itu, S-nya itu ruang sampelnya ya, ada sebanyak 52 ya. Ada 52 kartu. Jadi saya tulis saja di sini NS sama dengan 52. 13 kali 4 ya. Sama dengan ini. Jadi di sini 4 dibagi dengan 52 sama dengan 1/13. Untuk yang ini, banyaknya kejadian B itu ada 26. Maka peluang kejadian B adalah NB dibagi dengan NS. 26 dibagi dengan 52 sama dengan 1/2. Selanjutnya C. NC itu sama dengan ada 13. Peluang kejadian C sama dengan NC dibagi dengan NS sama dengan 13 dibagi dengan 52 sama dengan 1/4. Oke. Terakhir ND ada 4 sama di peluang A, maka peluang D ND dibagi dengan NS sama dengan 4/52 sama dengan 1/13. Masing-masing peluang A, B, C, dan D itu sudah kita dapatkan. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan A. Untuk pertanyaan poin A. Tentukan peluang kejadian A atau B. Yang ditanyakan sebenarnya adalah peluang A gabung B. Atau ya, gabungan, union. A dan B, kejadian A itu adalah munculnya jack. Kemudian B itu adalah kartu berwarna merah. Ini tadi, yang ketiga adalah clover. Yang keempat king. Peluang A adalah kartu kejadian A itu adalah munculnya kartu jack. J1, J2, J3, J4 ya. Kemudian kejadian B itu adalah munculnya kartu berwarna merah. Nah, kalau kita lihat di sini yang berwarna merah itu ada 2 ya, J3 dengan J4-nya. J3 itu tidak lain adalah heart, J4-nya itu adalah diamond. Pasti ada di dalam kartu berwarna merah ya, karena jelas J3 dengan J4 berwarna merah. Jadi ada hubungan, ada gabungan ya antara, atau ada irisan antara kejadian A dan B, yaitu tidak lain adalah J3 dan J4. Nah, kalau seperti ini adalah kejadian gabungan 2 kejadian. Istilah gabungan 2 kejadian ya. Gabungan termasuk
gabungan dan irisan dua kejadian. Jadi berlaku rumus peluang A ditambah dengan peluang B dikurangi dengan peluang A iris B. Ini rumus yang kita pakai untuk poin pertama ya. Dan kita tahu A iris B-nya itu anggotanya itu tidak lain adalah J3 dan J4. Maka NA iris B, banyaknya kejadian A iris B itu ada 2. Kita bisa dapatkan juga di sini peluang kejadian A iris B, rumusnya adalah peluang kejadian A iris B dibagi dengan perluan N ya, N S. Maka kita akan peroleh di sini 2/52 sama dengan 1/26. Jadi untuk solusinya ini kita sudah dapatkan peluang kejadian A ini, peluang kejadian B 1/2 dikurangi dengan peluang kejadian A dan B 1/26. Tinggal kita pasang pakai rumusnya, peluang kejadian A gabung B sama dengan peluang kejadian A adalah 1/13 ditambah dengan 1/2 dikurangi dengan 1/26. Jadi kita akan peroleh di sini masing-masing penyebut 26 bagi 13, 2 kali 1 2 ditambah dengan 26 bagi 2 13, 13 tambah 1 13 kali 1 13 dikurangi dengan 1, totalnya sama dengan 14/26. Masing-masing saya bagi 2 lagi jadinya 7/13 ya. Nah ini lagi-lagi saya sudah perkenalkan kemarin, ada cara pertama dengan cara kedua. Kalau kita mau ini kita misalkan sebagai cara pertama. Nah, cara keduanya bisa kita buktikan di sini. Untuk cara keduanya, rumusnya adalah peluang kejadian A gabung B sama dengan NA gabung B dibagi dengan NS. Artinya kita cari dulu ini banyaknya gabungan antara A dan B. NA gabung B sama dengan, langsung saja di sini NA-nya tidak lain, NA gabung B, A kita gabung dengan B. Di sini ada 26. Ada 26 di sini ya, ada 26 kartu. Kemudian di sini ada yang sama ya, J3 dengan J4. Karena J3 J4 adalah kartu berwarna merah. Jadinya 26, 27, 28. Karena J3 J4-nya sudah ada di sini, jadi kita tidak ambil ya, tidak ikutkan. Langsung saja 26, kemudian tambah J2 dengan J1, 27, 28. Jadi di sini adalah 28 dibagi dengan NS adalah tetap 52. Masing-masing saya bagi 2 jadinya 14. Saya bagi 2 ini jadinya 26. Oke, sudah sama ini ya. 7/13. Ini adalah cara duanya.
Kemudian bagian B. Apa pertanyaannya bagian B? Apakah kejadian A dan kejadian B saling lepas? Bukan, ya. Dia adalah gabungan dua kejadian. Saya tulis di sini. B itu adalah termasuk gabungan, peluang gabungan atau dan irisan dua kejadian, ya. C. Pertanyaan C adalah tentukan peluang kejadian B atau C. Tentukan peluang A atau C. Yang ditanyakan adalah peluang B atau C. Ya, kita lihat dulu. B itu adalah kartu berwarna merah. Clover adalah kejadian kartu berwarna merah, ya. Ada 26. C itu adalah clover. C itu sendiri adalah berwarna hitam. Kira-kira ada nggak di sini kejadian B dan C itu beririsan warna merah dengan warna hitam clovernya, ya? Tidak mungkin. Nah, kalau seperti ini, nah kita buktikan lagi apakah dia masuk sebagai kejadian saling lepas atau saling bebas stokastik. Nah, jelas ini, ya. Sorry, ini jelas kenapa kartu merah dengan kartu clover itu tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi kejadian ini kita bisa kategorikan kejadian saling lepas. Nah, kalau dia kejadian saling lepas, maka berlaku rumus peluang A ditambah dengan peluang B. Sorry, bukan A, B, ya. Tapi B ditambah dengan peluang C. Karena tidak ada irisannya di sini, ya. Warna merah dengan warna hitam clover tidak ada irisan. Jadi langsung kita temukan solusinya di sini, ya. Kenapa? Karena B iris C-nya itu himpunan kosong. N B iris C, ya pasti adalah 0. Kalau mau dikurangkan dengan peluang A iris B sebagaimana pada poin A ini, ya pasti adalah peluang B iris C-nya itu sama dengan NB iris C dibagi dengan NS, ujung-ujungnya kan 0. Dikurangi 0 di sini enggak ada hubungan, enggak ada pengaruhnya. Jadi kita langsung pakai rumus ini, ya. Kalau kita sudah tahu bahwa dia adalah kejadian saling lepas, maka langsung kita gunakan rumusnya ini. Peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B ditambah dengan peluang kejadian C. Peluang kejadian B sama dengan 1/2 ditambah dengan peluang kejadian C 1/4 sama dengan menyebut 4 bagi 2 kali 1 2 ditambah dengan 1 sama dengan 3/4. Ingat peluang itu nilainya itu cuma berkisar antara 0 sampai 1. Kalau 0 itu artinya kejadiannya mendekati 0 atau sama dengan 0, maka dia peluangnya kecil sekali, ya, atau mustahil terjadi kalau nilainya sama dengan 0. Kalau nilainya 1 pasti akan terjadi, ya. Kalau mendekati 1, ya, besar peluangnya muncul. Nah, seperti itu. Kemudian D, pertanyaan D adalah
Apakah kejadian B dan kejadian C saling lepas? Ya. Kejadian saling lepas. Kemudian E. Tentukan peluang kejadian C dan D. Yang ditanyakan adalah peluang kejadian C dan D. C itu adalah clover, D itu adalah king. Ada hubungannya tidak di sini? Kita cari dulu C dan D-nya. C, himpunan C, iris sekaligus ada di D juga, yaitu tidak lain ada satu ya, tidak lain adalah K3. Ingat 3 itu ada sorry king, clover itu nomor 2 ya, clover itu nomor 2. Jadi anggotanya di sini adalah K2. K2 itu adalah 2 ini king ya, 2-nya adalah clover. K2 kita pilih kenapa? Karena K2 itu ada di C sekaligus ada di D. C itu adalah clover, oke. Kemudian D-nya itu adalah king sendiri ya, K2-nya ini. Sorry ya, tadi di sini sama 2 di sini ya, sorry 2, as 2, bukan K3 ya, tapi 2 ya. Kita akan pakai clover di sini. Clover. Cocok enggak clover di atas? Oke ya, C itu adalah kartu clover. Nah, kemudian jadi otomatis di sini adalah N C iris D sama dengan 1. Peluang kejadian C dan D sama dengan NC dibagi dengan NS sama dengan 1 dibagi dengan 52 1/52 ya. Nah, selanjutnya kita buktikan apakah berlaku peluang kejadian C iris D itu berlaku juga untuk peluang kejadian C dikali dengan peluang kejadian D. Kita buktikan ini. Peluang kejadian C-nya itu tidak lain adalah 1/4 dikali dengan peluang kejadian D 13 1/13 ini ya, 1/4 1/13. Hasilnya ini adalah 4 kali 13 sama dengan 52 1/52 di sini ya, sama. Maka kita bisa pastikan ini adalah peluang kejadian bebas stokastik. Kemudian G, peluang kejadian A dan D. G
peluang kejadian A dan D. Yang ditanyakan adalah peluang kejadian A, D. A dan D. Peluang kejadian A dan D. A itu adalah munculnya jack, terambilnya kartu jack J1, J2, J3, J4. Kemudian D itu adalah terambilnya kartu king K1, K2, K3, K4. Ada irisannya? Tidak ada ya. Pasti ada. Ini adalah kejadian. Apakah kejadian bebas stokastik? Tidak. Tapi ini adalah kejadian yang saling lepas. Nah, kalau dia kejadian saling lepas, maka berlaku rumus peluang A ditambah dengan peluang D. Peluang A ditambah dengan peluang D. Peluang A adalah 1/13. Kemudian peluang D ditambah dengan 1/13. Jadinya sama dengan 2/13. H. Apakah kejadian A dan kejadian D saling bebas stokastik? Tidak. Tetapi kejadian A dan D termasuk kejadian yang saling lepas. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami perbedaan antara materi pertama, kedua, ketiga di peluang ya. Peluang suatu kejadian, gabungan yang pertama itu adalah gabungan dan irisan dua kejadian ya, gabungan dua kejadian. Yang kedua adalah peluang saling lepas, dan yang ketiga adalah peluang saling bebas stokastik. Nah, ciri-cirinya itu kalau untuk peluang gabungan dua kejadian itu ada irisan ya di antara keduanya ya, dan berlaku rumus peluang A ditambah dengan peluang B dikurangi dengan peluang A iris B. Kemudian peluang saling lepas. Kalau saling lepas tidak ada irisan sama sekali ya, lepas ya. Jadi berlaku rumus peluang A ditambah dengan peluang B. Kemudian terakhir adalah peluang saling bebas stokastik. Nah, ini ya. Peluang saling bebas stokastik itu ya bisa dikatakan ya, bisa kita ilustrasikan saja. Ada teman kita curigai ya. Kita tanya, apakah kalian saling mencintai? Mereka mengatakan berdua, mereka mengatakan tidak. Ternyata diam-diam di belakang mereka ada hubungan, ya gitu ya. Saling bebas stokastik. Nah, kalau seperti itu kita tinggal buktikan saja apakah peluang kejadian seperti itu, peluang ini, peluang A, peluang C ya, kita pakai C di sini, C iris C dan D. Peluang C iris D itu apakah sama dengan peluang kejadian C dan dikali dengan peluang kejadian D-nya. Kalau sama, artinya dia saling bebas stokastik. Berbeda tadi kalau untuk yang di sini. Untuk kejadian A gabung B-nya ya, ada hubungan. Tapi kalau kita mau buktikan peluang kejadian A dengan dikali dengan peluang kejadian B, ya jadinya adalah 1/26. Yang kita dapat di sini adalah 7/13, kan beda. Jadi tidak berlaku saling bebas stokastiknya di situ ya. Ada hubungannya.
Ya, mudah-mudahan bisa dipahami untuk materi peluang salin bebas stokastik pada video kali ini. Saya rasa cukup sampai di sini saja. Kalau ada pertanyaan, silakan layangkan pertanyaan Anda di kolom komentar video ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.